yaitu hukum internasional merupakan hukum yang utamanya dibentuk berdasarkan persetujuan negara-negara untuk membahas apa yang dimaksud dengan negara sebagai subjek utama hukum internasional. Namun dalam hal ini, subjek hukum internasional adalah masyarakat internasional yang dinamis, berubah dari waktu ke waktu. Ada negara yang dikuasai negara lain dan ada pula negara yang lahir. Demikian pula pemerintah lama terguling, pemerintah baru lahir. Lahirnya negara atau pemerintah tersebut ada yang melalui cara-cara damai, ada pula yang melalui cara-cara kekerasan. Perubahan-perubahan ini menyebabkan anggota masyarakat internasional lainnya dihadapkan pada dua pilihan, yaitu mau menyetujui atau menolaknya. Tanpa mendapatkan pengakuan ini, negara tersebut akan mengalami kesulitan dalam mengadakan hubungan dengan negara lain. Dari praktek negara-negara, tidak ada keseragaman dan tidak menunjukkan adanya aturan-aturan hukum dalam masalah pengakuan ini. Namun dengan diakuinya suatu negara atau pemerintah baru, konsekuensi yang ditimbulkan dapat berupa konsekuensi politis tertentu dan konsekuensi yuridis antara negara yang diakui negara-negara yang mengakui. Pengakuan terhadap suatu pemerintah atau negara secara internasional merupakan salah satu hal yang vital. Persoalan yang timbul adalah apakah suatu pemerintah atau negara baru memerlukan adanya suatu pengakuan internasional sehingga dari sudut hukum internasional dapat dianggap mampu melakukan hubungan internasional dengan negara-negara lain. Terima kasih, saya akan berikan kesempatan kepada teman saya untuk melanjutkan materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eriza Fasanjelita, Stambuk D101-19062. Kali ini saya akan membahas tentang pengertian dari pengakuan dalam hukum internasional. Pengakuan adalah metode yang digunakan untuk menerima situasi-situasi faktual yang kemudian diikuti oleh konsekuensi hukumnya. Adapun pengaruh dari pengakuan ini bagi suatu negara yaitu memberikan kemudahan bagi negara tersebut untuk melakukan transaksi-transaksi internasional di kemudian hari. Dengan dimilikinya pengakuan tersebut, maka secara otomatis suatu negara telah menyandang hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dalam hukum internasional. Selain itu, pengakuan merupakan penerimaan dari negara-negara lain sebagai subjek hukum internasional. Pengakuan dapat dinyatakan secara terang-terangan maupun secara diam-diam. Pengakuan dalam hukum internasional tidak hanya terkait dengan kriteria-kriteria hukum. Oleh karena itu, dalam penerapannya, pengakuan dalam hukum internasional ini juga berpengaruh bagi politiknya. Bahkan, politik tersebut sangat mempengaruhi. Beberapa para ahli telah mengemukakan tentang pengertian dari pengakuan. Salah satu dari para ahli tersebut yaitu Oppenheim. Oppenheim menyatakan bahwa pengakuan merupakan suatu pernyataan kemampuan oleh suatu negara yang baru. Dan dapat dilihat bahwa pengakuan yang diberikan oleh negara-negara tersebut lahir karena didasarkan pada alasan-alasan politisi, bukan karena alasan hukum. Di dalam prakteknya, negara-negara tidak ada keseragaman dalam mengatur permasalahan pengakuan. Hal itu dapat dilihat dari praktek-praktek negara-negara yang ada. Hal itu tidak menunjukkan adanya penentuan dari aturan-aturan mengenai pengakuan suatu negara. Dengan kata lain, negara-negara tidak memberikan acuan tentang keseragaman dari penentuan pengakuan bagi negara lain. Namun, dengan diakuinya suatu negara melalui pengakuan hukum internasional sebagai negara atau pemerintahan yang baru, konsekuensi yang dapat ditimbulkan yaitu berupa konsekuensi politis dan konsekuensi yuridis bagi negara yang mengakui. Apa sih yang dimaksud dengan konsekuensi politis? Konsekuensi politis yaitu antara kedua negara yang dengan leluasa melakukan hubungan diplomatik. Sedangkan konsekuensi yuridis, misalnya yang pertama, pengakuan tersebut merupakan pembuktian atas keadaan yang sebenarnya. Yang kedua, pengakuan menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu dalam mengembalikan tingkat hubungan diplomatik antara negara yang mengakui dan negara yang diakui. Ketiga,
Pengakuan dapat memperkokoh negara yang diakui oleh pengadilan negara yang mengakui. Selain alasan politis, pemberian pengakuan bagi suatu negara kepada negara lain terlebih dahulu harus memenuhi unsur-unsur minimum suatu negara menurut hukum internasional. Dan pemerintah baru tersebut mampu serta menguasai untuk memimpin wilayahnya. Adapun unsur-unsur lain dalam memberikan pengakuan bagi negara lain yaitu yang pertama, pemerintah dalam negara baru tersebut harus mendapatkan kekuasaannya melalui cara-cara konstitusional. Kedua, negara tersebut harus mampu untuk bertanggung jawab terhadap negara lain. Jadi, berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengakuan merupakan suatu tindakan politis oleh suatu negara untuk mengakui negara baru sebagai subjek hukum internasional yang menimbulkan atau mengakibatkan hukum tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, dan saya atas nama Devi Yolanda Armelita, Standbook D101-19109 akan mempresentasikan materi saya tentang fungsi pengakuan dalam hukum internasional. Fungsi pengakuan adalah untuk menjamin suatu negara baru dapat menduduki tempat yang wajar sebagai suatu organisme politik yang merdeka dan berdaulat di tengah-tengah keluarga bangsa-bangsa, sehingga secara aman dan sempurna dapat mengadakan hubungan dengan negara-negara lainnya tanpa mengkhawatirkan bahwa kedudukannya sebagai kesatuan politik itu akan diganggu oleh negara-negara yang telah ada. Brili mengatakan bahwa lembaga pengakuan internasional di samping nantinya yang penting dilihat dari segi doktrin hukum internasional, juga merupakan masalah yang selalu menjadi pemikiran bagi kementerian-kementerian luar negeri dan bagi para sarjana hukum internasional yang peralihannya terutama tertuju kepada penerapan sistem itu dalam praktek. Demikian pula Stark berpendapat bahwa masalah pengakuan kelihatannya merupakan suatu masalah yang sederhana. Tetapi kesan itu tidak demikian. Karena masalah ini merupakan salah satu bagian yang paling sulit dalam hukum internasional, bukan saja dilihat dari segi asas-asas, tetapi juga secara intrinsik karena banyaknya masalah-masalah sulit yang sering terjadi dalam praktek. Nampaklah bahwa tidak terdapat perbedaan pendapat di antara para ahli mengenai arti penting dari pengakuan intervensional, sehingga pembahasan mengenai pengakuan masih tetap penting. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Amalia Mustaqim, Stambuk D101-19021. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 ingin memaparkan materi kami yang berjudul Pengakuan Hukum Internasional. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pengakuan hukum internasional. Jenis-jenis pengakuan hukum internasional terbagi atas 2, yaitu pengakuan de facto dan pengakuan de jure. Oke, baik, langsung saja saya masuk di pengakuan de facto, di mana pengakuan de facto secara sederhana dapat diartikan sebagai pengakuan terhadap suatu fakta. Maksudnya, pengakuan ini diberikan jika faktanya suatu negara itu memang ada. Oleh karena itu, bertahan atau tidaknya pengakuan ini tergantung pada fakta itu sendiri. Apa fakta itu? Yakni negara yang diberikan pengakuan tadi bisa bertahan atau tidak. Dengan demikian, pengakuan ini bersifat sementara. Lebih lanjut, karena sifatnya hanya memberikan pengakuan terhadap suatu fakta, maka pengakuan ini tidak perlu mempersoalkan sah atau tidaknya pihak yang diakui itu. Sebab, bila mana negara yang diakui atau fakta itu ternyata tidak bisa bertahan, maka pengakuan ini akan berakhir dengan sendirinya. Berbeda dengan pengakuan yang bersifat sementara. Sedangkan pengakuan de jure adalah pengakuan yang bersifat permanen. Pengakuan ini diberikan apabila negara yang akan memberikan pengakuan itu
sudah yakin betul bahwa suatu negara yang baru lahir itu akan bisa bertahan. Oleh karena itu, biasanya suatu negara akan memberikan pengakuan de facto terlebih dahulu, baru kemudian pengakuan de jure. Namun tidak selalu harus demikian, sebab bisa saja suatu negara tanpa melalui pemberian pengakuan de facto langsung memberikan pengakuan de jure. Biasanya pengakuan de jure akan diberikan apabila penguasa di negara baru itu benar-benar menguasai secara formal maupun substansial wilayah dan rakyat yang berada di bawah kekuasaannya. Rakyat di negara itu sebagian besar mengakui dan menerima penguasa baru itu. Ada kesediaan dari pihak yang akan diakui itu untuk menghormati hukum internasional. Baik, kita masuk di pemberian pengakuan, yaitu ada dua cara pemberian pengakuan, yaitu satu, secara tegas atau explicit recognition, dan secara diam-diam atau tersirat atau implicit recognition. Pengakuan secara tegas maksudnya pengakuan itu diberikan secara tegas melalui suatu persyaratan resmi. Sedangkan pengakuan secara diam-diam atau tersirat maksudnya adalah bahwa adanya pengakuan itu dapat disimpulkan dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh suatu negara atau yang mengakui. Beberapa tindakan atau peristiwa yang dapat dianggap sebagai pemberian pengakuan secara diam-diam adalah 1. Pembukaan hubungan diplomatik atau dengan negara yang diakui secara diam-diam itu. 2. Kunjungan resmi seseorang kepala negara atau ke negara yang diakui secara diam-diam itu. Yang ketiga yaitu pembuatan perjanjian yang bersifat politis atau dengan negara yang diakui secara diam-diam itu. Oke, terima kasih. Itulah pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya persilahkan kepada teman saya Andini Barata untuk memaparkan materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Barata, Stanbook D101-19187. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai teori-teori di dalam pengakuan. Salah satu materi penting yang harus dipelajari di dalam hukum internasional adalah masalah pengakuan. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah ada atau tidaknya pengakuan membawa suatu akibat hukum terhadap status atau keberadaan suatu negara menurut hukum internasional? Berikut kita akan membahas 3 teori-teori di dalam pengakuan. Yang pertama yaitu teori deklaratoir. Teori ini memandang pengakuan hanyalah sebuah pernyataan formal saja bahwa suatu negara telah lahir atau ada. Artinya, ada atau tidaknya suatu pengakuan tidak mempunyai akibat apapun terhadap keberadaan suatu negara sebagai subjek hukum internasional. Dengan kata lain, ada atau tidaknya pengakuan tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan hak dan juga kewajiban suatu negara di dalam hukum internasional. Teori yang kedua yaitu teori konstitutif. Teori ini memandang pengakuan justru sangatlah penting, sebab pengakuan menciptakan penerimaan terhadap suatu negara sebagai anggota masyarakat internasional. Artinya, pengakuan merupakan persyaratan bagi ada atau tidaknya kepribadian hukum internasional suatu negara. Dengan kata lain, tanpa pengakuan suatu negara bukan atau belumlah merupakan subjek hukum internasional. Teori yang terakhir yaitu teori pemisah atau jalan tengah. Teori ini memandang harus dipisahkan antara kepribadian hukum suatu negara dan pelaksanaan hak dan kewajiban dari pribadi hukum itu. Untuk menjadi sebuah pribadi hukum, suatu negara tidak memerlukan pengakuan. Namun, agar pribadi hukum itu dapat melaksanakan hak dan juga kewajibannya dalam hukum internasional, maka diperlukan pengakuan oleh negara-negara lain. Demikian materi mengenai teori-teori di dalam pengakuan.
Cara pemberian pengakuan. Ada dua cara pemberian pengakuan, yaitu yang pertama secara tegas dan yang kedua secara diam-diam atau tersirat. Pengakuan secara tegas maksudnya pengakuan itu diberikan secara tegas melalui suatu pernyataan resmi. Sedangkan pengakuan secara diam-diam atau tersirat maksudnya adalah bahwa adanya pengakuan itu dapat disimpulkan dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh suatu negara yang mengakui. Beberapa tindakan atau peristiwa yang dapat dianggap sebagai pemberian pengakuan secara diam-diam adalah pembukaan hubungan diplomatik dengan negara yang diakui secara diam-diam itu. Kunjungan resmi seorang kepala negara ke negara yang diakui secara diam-diam itu. Pembuatan perjanjian yang bersifat politis dengan negara yang diakui secara diam-diam itu. Pengakuan bersyarat dan penarikan kembali pengakuan. Pengakuan bersyarat. Model dari pengakuan ini makin menunjukkan sifat pilitus dari pengakuan. Pengakuan bersyarat ini ditemukan dalam hal pengakuan terhadap negara-negara bahkan pada akhir abad ke-19 yang dituntut supaya memberikan perlindungan bagi kelompok minoritas. Akan tetapi menurut Shaw pengakuan model ini tidak mendapat tempatnya dalam hukum internasional sebab secara teoritis meskipun pengakuan terkadang lebih bermotifkan kepentingan politik. Sekali telah diberikan pengakuan kepada suatu negara, maka pengakuan tersebut tidak dapat dicabut lagi. Penarikan kembali pengakuan. Pada asasnya pengakuan sekali diberikan tidak dapat ditarik kembali. Asas ini berlaku walaupun pengakuan diberikan atas dasar-dasar politik. Dan walaupun hubungan telah diputuskan, pemutusan hubungan diplomatik tidak berarti penarikan kembali pengakuan. Misalnya ketika Inggris memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Rusia dalam tahun 1929 yang sudah diakuinya dalam tahun 1924. Bahkan Inggris turut serta bersuara untuk mengeluarkan Rusia dari LBB dalam tahun 1939. Secara umum dapat dikatakan bahwa pengakuan diberikan harus dengan kepastian. Artinya, pihak yang memberikan pengakuan terlebih dahulu harus yakin bahwa pihak yang akan diberi pengakuan itu telah benar-benar memenuhi kualifikasi sebab pribadi internasional atau memiliki kepribadian hukum internasional. Sehingga apabila pengakuan itu diberikan, maka pengakuan itu akan berlaku untuk selamanya dalam pengertian selama pihak yang diakui itu tidak kehilangan kualifikasinya sebagai pribadi hukum menurut hukum internasional. Akibat hukum dari pengakuan. Pengakuan menimbulkan akibat-akibat mengenai hak, kekuasaan dan privilegal dan dari negara-negara atau pemerintah yang diakui menurut hukum internasional. Dan dalam hukum nasional negara yang mengakui, apabila pengakuan menjadi masalah di depan pengadilan-pengadilan nasional, maka persoalan-persoalan pembuktian, penafsiran dan prosedur turut dipertimbangkan. Pengakuan memberikan status kepada kesatuan yang diakui baik dalam HI maupun dalam HN, yaitu hukum internasional. Hak istimewa memiliki kapasitas mengadakan hubungan diplomatik dan terikat hak dengan kewajiban dalam HI. Hukum nasional berperkara di pengadilan negeri, memperoleh imunitas bagi perwakilan diplomatiknya, dan dapat menjual hak miliknya di negara yang mengakui. Bentuk-bentuk pengakuan yang baru saja kita bicarakan adalah pengakuan terhadap suatu negara dalam praktik hubungan internasional. Hingga saat ini, pengakuan ternyata bukan hanya diberikan terhadap suatu negara. Ada berbagai macam bentuk pemberian pengakuan, yakni termaksud pengakuan terhadap suatu negara. Yang pertama, pengakuan negara baru. Jelas pengakuan ini diberikan kepada suatu negara, entah berupa pengakuan maupun pengakuan de facto maupun de jure. Pengakuan yang kedua, pengakuan pemerintah baru. Dalam hal ini dipisahkan antara pengakuan terhadap negara, pengakuan terhadap pemerintah yang berkuasa. Hal ini bisa
terjadi jika corak pemerintah yang lama dan yang baru sangat kontras perbedaannya. Pengakuan sebagai pemberontak. Pengakuan ini diberikan kepada sekelompok pemberontak yang sedang melakukan pemberontakan terhadap pemerintahnya sendiri di suatu negara dengan memberikan pengakuan ini. Bukan berarti negara yang mengakui itu berpihak kepada pemberontak. Dasar pemikiran pemberian pengakuan ini semata-mata adalah pertimbangan kemanusiaan. Sebagaimana diketahui, pemberontak lazimnya melakukan pemberontak karena perjuangan suatu keyakinan politik tertentu yang berbeda dengan keyakinan politik pemerintah yang sedang berkuasa. Oleh karena itu, mereka sebenarnya bukan penjahat biasa, dan itulah maksud pemberian pengakuan ini, yaitu agar pemberontak tidak diperlakukan sama dengan kriminal biasa. Namun pengakuan ini sama sekali tidak menghalangi penguasa pemerintah yang sah untuk menumpas pemberontakan itu. Yang keempat, pengakuan beligerensi. Pengakuan ini mirip dengan pengakuan sebagai pemberontak. Namun sifat pengakuan ini lebih kuat daripada pengakuan sebagai pemberontak. Pengakuan ini diberikan bila mana pemberontak itu telah demikian kuatnya sehingga seolah-olah ada dua pemerintah yang sedang bertarung. Konsekuensinya dari pemberian pengakuan ini antara lain beligeran dapat memasuki pelabuhan negara yang mengakui, dapat mengadakan pinjaman dan lain-lain. Kelima, pengakuan sebagai bangsa. Pengakuan ini diberikan kepada suatu bangsa yang sedang berada dalam tahap pembentukan negara. Mereka dapat diakui sebagai subjek hukum internasional. Konsekuensinya hukum sama dengan konsekuensi hukum pengakuan beligerensi. Yang keenam, pengakuan hak-hak teritorial dan situasi internasional baru. Sungguhnya isinya adalah tidak mengakui hak-hak dan situasi internasional baru. Bentuk pengakuan ini bermula dari peristiwa penyerbuan Jepang ke Cina. Peristiwa terjadi pada tahun 1931, di mana Jepang menyebut Manchuria, salah satu provinsi Cina, dan mendirikan negara boneka di sana. Padahal Jepang adalah salah satu negara pendatangan perjanjian perdamaian Paris 1928. Juga dikenal sebagai Kellogg-Briand Pact atau Paris Pact, sebuah perjanjian pengakhiran perang. Dalam perjanjian itu terdapat ketentuan dan penegasan bahwa negara-negara penanda tangan sepakat untuk menolak penggunaan perang sebagai alat untuk mencapai tujuan politik. Dengan demikian, maka penyerbuan Jepang itu jelas bertentangan dengan perjanjian yang ikut ditandatanginya. Oleh karena itu, penyerbuan Jepang ke Manchuria diprotes keras oleh Amerika Serikat. Mengetahui melalui materi luar negeri Stimson yang menyatakan bahwa Amerika Serikat tidak mengakui hak-hak teritorial dan situasi internasional baru yang ditimbulkan oleh penyerbuan itu. Ini sebabnya pengakuan juga dikenal sebagai Stimson's Doctrine of Non-Recognition. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Putri Sini Minabari dengan stamp B 101-19081 akan menjelaskan mengenai pengakuan bersyarat dan penarikan kembali pengakuan. Pengakuan yang pertama ialah pengakuan bersyarat. Model dari pengakuan ini makin menunjukkan sifat pilitus dari pengakuan. Pengakuan bersyarat ini ditemukan dalam hal pengakuan terhadap negara-negara Balkan pada akhir abad ke-19 yang dituntut supaya memberikan perlindungan bagi kelompok minoritas. Akan tetapi, menurut Shaw, pengakuan model ini tidak mendapatkan tempatnya di dalam hukum internasional. Sebab, secara teoritis, meskipun pengakuan terkadang lebih bermotifkan kepentingan-kepentingan politik, sekali telah diberikannya pengakuan kepada suatu negara, maka pengakuan tersebut tidak dapat dicabut lagi. Kemudian yang kedua, penarikan kembali pengakuan. Pada asasnya,
pengakuan de jure sekali diberikan tidak dapat ditarik kembali. Asas ini berlaku walaupun pengakuan diberikan atas dasar-dasar politik. Dan walaupun hubungan telah diputuskan, pemutusan hubungan diplomatik tidak berarti penarikan kembali pengakuan, misalnya ketika Inggris memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Rusia Soviet dalam tahun 1929 yang sudah diakuinya de jure dalam tahun 1924. Bahkan, Inggris turut serta bersuara untuk mengeluarkan Rusia Soviet dari LBB dalam tahun 1939. Secara umum, dapat dikatakan bahwa pengakuan diberikan harus dengan kepastian. Artinya, pihak yang memberi pengakuan terlebih dahulu harus yakin bahwa pihak yang akan diberi pengakuan itu telah benar-benar memenuhi kualifikasi sebagai pribadi internasional atau memiliki kepribadian hukum internasional. Sehingga apabila pengakuan itu diberikan, maka pengakuan itu akan berlaku untuk selamanya dalam pengertian selama pihak yang diakui itu tidak kehilangan kualifikasinya sebagai pribadi hukum menurut hukum internasional. Sekian penjelasan dari saya mengenai pengakuan bersyarat dan penarikan kembali pengakuan. Saya akan menjelaskan tentang akibat hukum dari pengakuan. Pengakuan menimbulkan akibat-akibat mengenai hak, kekuasaan, dan privilege dari negara-negara atau pemerintah yang diakui menurut hukum internasional dan dalam hukum nasional negara yang mengakui. Apabila pengakuan menjadi masalah di depan pengadilan-pengadilan nasional, maka persoalan-persoalan pembuktian, penafsiran, dan prosedur turut dipertimbangkan. Pengakuan memberikan status kepada kesatuan yang diakui baik dalam hukum internasional maupun dalam hukum nasional, yaitu pertama, hukum internasional, hak istimewa memiliki kapasitas mengadakan hubungan diplomatik dan terikat hak dan kewajiban dalam HI. Hukum nasional berperkara di pengadilan negeri memperoleh imunitas bagi perwakilan diplomatiknya dan dapat menjual hak miliknya di negara yang mengakui. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andis Kusuma Ramadan, Stambuk 19066 dari kelompok 2. Baiklah, kali ini saya akan memaparkan materi mengenai bentuk-bentuk pengakuan. Yang pertama, pengakuan negara baru. Pengakuan ini diberikan kepada negara yang baru. Dalam hal ini, pengakuan de jure maupun de facto. 2. Pengakuan pemerintahan baru. Dalam hal ini dipisahkan antara pengakuan negara dengan pengakuan pemerintahnya atau yang berkuasa. 3. Pengakuan sebagai pemberontak. Pengakuan ini diberikan kepada sekelompok pemberontak yang melakukan pemberontakan terhadap pemerintahnya sendiri di suatu negara. 4. Pengakuan beligeransi. Pengakuan ini mirip dengan pengakuan sebagai pemberontak, namun sifat pengakuan ini lebih kuat daripada pengakuan sebagai pemberontak. 5. Pengakuan sebagai bangsa. Pengakuan ini diberikan kepada suatu bangsa yang sedang berada dalam tahap membentuk negara. 6. Pengakuan hak teritorial dan situasi internasional baru. Bentuk pengakuan ini bermula dari peristiwa penyerbuan Jepang ke Cina pada tahun 1931 yang bertujuan untuk mendirikan negara boneka di sana. Padahal Jepang salah satu negara penandatanganan perjanjian perdamaian Paris pada tahun 1928. Dalam perjanjian tersebut ditegaskan bahwa negara-negara yang melakukan penandatanganan sepakat untuk menolak penggunaan perang sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan politik. Dengan demikian, penyerbuan yang dilakukan Jepang tersebut bertentangan dengan perjanjian yang ditandatanganinya. Hal itulah yang membuat Perdana Menteri Amerika Serikat melakukan protes melalui Menteri Luar Negerinya.
yaitu Stimson, yang menyatakan bahwa Amerika Serikat tidak mengakui hak-hak teritorial dan situasi internasional baru yang ditimbulkan akibat dari penyerbuan Jepang ke negara Cina tersebut. Ya, mungkin sekian saja pemaparan materi tentang bentuk-bentuk pengakuan negara dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengakuan beligerensi, pengakuan sebagai bangsa, dan pengakuan hak-hak teritorial dan internasional baru. Nah, pengakuan beligerensi ini merupakan pengakuan sebagai pemberontak, namun sifat pengakuan ini lebih kuat daripada pengakuan sebagai pemberontak. Pengakuan ini diberikan bila mana pemberontak itu telah demikian kuatnya sehingga seolah-olah ada dua pemerintahan yang sedang bertarung. Konsekuensi dari pemberian pengakuan ini antara lain, beligerensi dapat memasuki pelabuhan negara yang mengakui, dapat mengadakan pinjaman dan lain-lain. Nah, kita masuk ke pengakuan sebagai bangsa. Nah, pengakuan ini diberikan kepada suatu bangsa yang sedang berada dalam tahap membentuk suatu negara. Mereka dapat diakui sebagai subjek hukum internasional. Konsekuensinya, hukumnya sama dengan konsekuensi hukum pengakuan beligerensi. Nah, terakhir kita masuk ke pengakuan hak-hak teritorial dan situasi internasional baru. Sesungguhnya isinya adalah tidak mengakui hak-hak dan situasi internasional baru. Nah, bentuk pengakuan ini bermula dari peristiwa penyerbuan Jepang ke Cina. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1931, di mana Jepang menyerbu Manchuria, salah satu provinsi di Cina, dan mendirikan negara boneka di sana. Padahal Jepang adalah salah satu negara penandatanganan Perjanjian Paris 1928, sebuah perjanjian pengakhiran perang. Dalam perjanjian itu terdapat ketentuan yang menegaskan bahwa negara-negara penandatanganan sepakat untuk menolak penggunaan perang sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan politik. Dengan demikian, maka penyerbuan Jepang itu jelas bertentangan dengan perjanjian yang ikut ditandatanganinya. Oleh karena itu, penyerbuan Jepang ke Manchuria itu diprotes keras oleh Amerika Serikat melalui Menteri Luar Negerinya, Stevens, yang menyatakan bahwa Amerika Serikat tidak mengakui hak-hak teritorial dan situasi internasional baru yang ditimbulkan oleh penyerbuan itu. Inilah sebabnya pengakuan ini juga dikenal sebagai Simon's Doctrine of Non-Religion. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membaca kesimpulan dari kelompok kami. Yang pertama, pengakuan dalam hukum internasional adalah tindakan politis suatu negara untuk mengakui negara baru sebagai subjek hukum internasional yang mengakibatkan hukum tertentu serta berfungsi untuk menjamin suatu negara baru dapat menduduki tempat yang wajar sebagai suatu organisme politik yang merdeka. 2. Pengakuan terbagi atas dua jenis, yaitu A. Pengakuan de facto dan B. Pengakuan de jure. Dan terdapat tiga teori-teori pengakuan, yaitu A. Teori deklaratior, B. Teori konstitutif, dan C. Teori pemisah. 3. Cara pemberian pengakuan juga ada dua, yaitu A. Secara tegas dan B. Secara diam-diam. 4. Pengakuan bersyarat dikatakan sebagai pemaksaan secara sepihak terhadap pihak yang hendak diakui, sehingga dirasakan sangat memberatkan atau merupakan beban bagi pihak yang diberi pengakuan. Sedangkan penarikan kembali pengakuan atau penolakan pengakuan adalah sepenuhnya tergantung pada pertimbangan negara itu sendiri. Jadi, tidak ada kaidah-kaidah hukum internasional yang mewajibkan suatu negara untuk memberikan atau menolak suatu pengakuan. Dan 5. Akibat hukum pengakuan dapat kepada hukum internasional dan hukum nasional. Yang terakhir, 6. Bentuk-bentuk pengakuan terbagi atas A. Pengakuan negara baru, B. Pengakuan pemerintahan baru, C. Pengakuan sebagai pemberontak, D. Pengakuan beligerensi, E. Pengakuan sebagai bangsa, dan F. Pengakuan hak-hak teritorial dan situasi internasional baru.